Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Ustadz? Mudah-mudahan semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi kita yang minggu kemarin, yaitu tentang surat At-Tin. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas makna atau kandungan dari surat At-Tin itu sendiri. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan ilmu kita menjadi berkah untuk kita semuanya. Oke, anak ustadz semuanya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, anak ustadz semuanya, masih dengan Ustadz Irsan Hardiansah. Kita masih di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tentang makna dari surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Itu merupakan kinayah atau ungkapan tentang Damaskus, tempat diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Wa Turi Sinin, demi Gunung Sinai. Bukit Sinai yaitu sebuah gunung atau bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah. Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para ulul azmi dari kalangan Rasul. Sedangkan makna surat At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maknanya adalah manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik secara jasmania maupun rohania. Ia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur lagi bijak. Hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik, sehingga memungkinkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia akan berubah menjadi makhluk yang hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah apabila ia tidak bersyukur selalu. Selanjutnya yaitu ayat surat At-Tin ayat ke-6 dan 8. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya itu adalah manusia yang akan selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, dan mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, yaitu balasan surga dengan segala kenikmatan dan kekal di dalamnya. Itulah anak ustadz semuanya, barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan di dalam surga akan kita dapatkan. Kenikmatan di dalam surga akan kita dapatkan selama kita selalu bersyukur kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita kebalikannya, yaitu kufur, yaitu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ayat 7, fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
Di dalam ayat 7 melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran Islam, ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh beliau, karena mendustakan ajarannya berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Nauzubillah min zalik. Ingat anak Ustaz, barang siapa yang mendustakan agama Allah, maka neraka balasannya. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka surga balasannya. Dan sekali lagi, barang siapa yang mengingkari nikmat Allah dan perintah Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita yaitu neraka dan kekal balasannya, kekal siksanya di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Ayat selanjutnya yaitu ayat 8 terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat 8 maknanya adalah Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murka Allah. Itulah anak Ustaz semuanya, betapa pentingnya kita bersyukur dan beribadah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang terakhir anak Ustaz semuanya yaitu perilaku yang menunjukkan isi kandungan surat At-Tin. Yang pertama yaitu belajar dengan tekun, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab seorang pelajar. Tentu kita seorang siswa atau siswi secara umum yaitu seorang pelajar, bagaimana kita diwajibkan untuk mencari ilmu, ya. Carilah ilmu walaupun tempatnya itu jauh sekali. Terus barang siapa yang setelah mendapatkan ilmu, maka dia wajib menyampaikan ilmu tersebut. Karena apa? Barang siapa yang menyampaikan ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan oleh orang yang kita sampaikan, orang yang kita kasih ilmu, maka ilmu itu insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu tersebut insya Allah akan menjadi penolong kita jikalau kita sudah meninggal, ya. Dalam hadis juga disebutkan bahwa ada tiga perkara yang tidak akan putus walaupun anak Adam atau seseorang itu sudah mati atau sudah meninggal, yaitu adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu perilaku yang menunjukkan isi kandungan surat At-Tin, yaitu hormat patuh kepada orang tua. Maka kita selaku seorang anak, kita wajib berbakti kepada orang tua, kita patuh kepada orang tua, mendengarkan nasihat apa yang mereka nasihati kepada kita. Jangan sampai orang tua memberi nasihat kepada kita, tapi kita acuh kepada mereka-mereka. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga dengan misalkan kita dinasehati tapi kita pura-pura dengar. Itu juga tidak boleh, karena Allah Maha tahu apa isi hati kita. Walaupun kita duduk mendengarkan orang tua, tapi hati kita, pikiran kita ngomel atau mendengkul, dongkol, ya, itu nggak boleh Ustaz semuanya. Perilaku selanjutnya itu selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Karena apa? Ciri orang yang beriman yaitu selalu menjaga kebersihan. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oke, selanjutnya itu berbagi dengan sesama untuk membahagiakan orang tersebut. Dan orang yang kita bantu, orang yang kita bantu makannya, orang yang kita bantu pekerjaannya, mereka akan mendoakan kepada kita, mendoakan yang baik-baik, mendoakan kita semua supaya kita diselamatkan dari siksa api neraka sesuai firman Allah di dalam surat At-Tin bahwa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari api siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak Ustaz semuanya,
Sampai di sini pembelajaran kita, pertemuan kita di Mapel Pendidikan Agama Islam. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan kita semua bisa mengamalkan, antum semua bisa mengamalkan. Insya Allah pahalanya ngalir untuk kita juga. Oke, anak Ustadz semuanya, kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau seandainya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.